Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah kajian hasil penelitian pendidikan fisika dan aplikasinya. Jadi, mata kuliah ini itu adalah mata kuliah pilihan yang tersedia di semester 8. Jadi, mata kuliah pilihan itu jadi buat teman-teman mahasiswa ini kan udah semester 8 nih, dipastikan jumlah SKS-nya itu sudah sesuai gitu kan, jangan sampai ntar ada mata kuliah di semester gasal yang belum diambil, mau nggak mau akhirnya skripsinya tertunda. Itu nanti tolong diperhatikan kembali. Nah, kita langsung aja. Jadi untuk mata kuliah kajian hasil penelitian pendidikan fisika dan aplikasinya itu intinya adalah mengkaji hasil-hasil riset di bidang pendidikan fisika dan terapannya. Nah, terapannya itu bisa fisika murni ataupun fisika lainnya. Misalkan tentang fisika lingkungan, fisika material, geofisika, fisika komputasi. Jadi kita tidak membatasi hanya di pendidikan fisika saja. Nah, tujuan mata kuliah ini tuh ada 4 sebenarnya. Jadi nanti yang pertama itu mahasiswa mampu mengkaji artikel penelitian bidang pendidikan fisika dan fisikanya. Mungkin kalau yang udah semester 8 udah nggak asing lah yang namanya Google Scholar, nyari artikel di Google Scholar kan. Jadi sekarang kalau udah semester 8 itu udah mulai nyusun tugas akhir, biasakan referensi atau daftar pustakanya itu 70-80% itu dari artikel yang di jurnal. Jadi kalau dari buku-buku dan usahakan maksimal 10 tahun terakhir lah. Jadi kalau ada tulisan sumber pustaka tahun 2002, tahun 2000, nah itu udah nggak apa ya, udah nggak up to date. Jadi harus up to date. Nah minimal 70-80% dari artikel di jurnal. Sekarang kan nyari artikel itu kan nggak susah kayak dulu ya. Tinggal buka Google Scholar, cari keywordnya, nanti muncul artikel-artikel yang terkait dengan riset atau tugas akhir saudara. Nah, artikel penelitian di bidang pendidikan fisika itu macam-macam. Ada tentang proses pembelajaran, model pembelajaran, kemudian efektivitas pembelajaran, kemudian tentang keterampilan proses sains, mengukur kemampuan pemahaman konsep. Jadi banyak gitu. Kalau di bidang fisika murninya misalkan analisis kualitas air menggunakan Logger Pro, kemudian mengembangkan alat peraga ini untuk pendidikan juga, atau misalkan mengkaji atau menganalisis terkait dengan konsep-konsep fisika murninya itu seperti itu. Nah, kemudian di bagian kedua tujuannya adalah mahasiswa mampu menggunakan berbagai search engine untuk mencari artikel. Jadi artikel itu kan ada yang di-publish ya, publish itu terbit di jurnal nasional, baik itu jurnal nasional itu bagi dua, ada yang terakreditasi, ada yang tidak terakreditasi. Mungkin yang risetnya itu tentang meta-analisis itu harus dipahami, yang terakreditasi itu yang mana, yang tidak terakreditasi itu yang mana. Ada juga jurnal yang terbit, artikel yang terbit di jurnal internasional, ada juga yang internasional bereputasi. Nah, biasanya kan minimal banget itu mahasiswa adalah menggunakan Google Scholar, tapi nanti saya akan mengajarkan menggunakan beberapa search engine lainnya untuk mencari artikel-artikel terkait. Jadi, ketika saudara melakukan riset di semester 8 tugas akhir itu kita sih nggak berharap saudara berhenti di situ melakukan riset, tapi setelah saudara lulus itu nanti terus melakukan riset-riset, entah itu nanti jadi guru berarti tentang pendidikan fisika, entah itu nanti yang bekerja di bidang lain mungkin akan meriset tentang fisikanya seperti itu. Jadi eh, riset itu nggak berhenti ketika lulus dari S1 ya, semoga sih terus berlanjut. Apalagi nanti kalau ada yang mau lanjut kuliah studi lanjut di S2, nah itu kan juga bisa nanti jadi bahan kajiannya. Nah, kemudian yang ketiga adalah mahasiswa mampu menemukan keterbaruan dari sebuah penelitian. Nah, keterbaruan itu atau novelty itu apa sih keterbaruan dari sebuah riset? Artinya kalau teman-teman pernah melihat misalnya pengaruh
model pembelajaran terhadap hasil belajar, pengaruh perhatian orang tua terhadap prestasi belajar. Nah, kan prestasi belajar, hasil belajar itu kan udah sering banyak dibicarakan gitu. Kalau udah sering banyak dibicarakan, udah sering banyak dilakukan penelitian, itu ibaratnya variabel udah jenuh. Nah, kalau udah jenuh itu berarti udah nggak ada keterbaruan. Nah, makanya beberapa riset beberapa tahun terakhir hasil belajar itu diturunkan gitu. Misalkan kemampuan pemecahan masalah, kemampuan berpikir kritis, kemudian kemampuan pemahaman konsep, keterampilan proses sains atau dari sisi afektifnya, dari sisi kognitifnya. Itu kan hal-hal itu sama, itu adalah turunan dari hasil belajar. Kan kita tahu hasil belajar itu kalau kita belajar di evaluasi pembelajaran, hasil belajar itu kan ada tiga, ada kognitifnya, ada afektifnya, ada psikomotoriknya. Nah, itu harus dikaji gitu. Jadi kalau nanti masih umum hasil belajar, ya itu nanti coba diubah dulu variabel terikatnya. Nah, nanti saya akan mengajarkan menggunakan software bagaimana mencari sebuah keterbaruan. Memang kalau di penelitian skripsi itu tidak dituntut keterbaruan itu tidak terlalu karena untuk nulis skripsi itu sebenarnya adalah yang dituntut adalah bagaimana menulis sebuah laporan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan gitu kebenarannya. Artinya gini, kamu benar-benar melakukan riset, dituliskan dalam sebuah laporan. Jangan sampai kamu nggak melakukan riset tapi menulis laporan gitu kan. Nah, itu kan nggak benar. Atau kamu yang melakukan riset orang lain tapi kamu yang nulis laporan itu juga nggak benar. Tapi sebenarnya gini, jangan juga memanipulasi data gitu. Nah, kebenarannya itu artinya gini, riset-riset yang saudara lakukan itu minimal sudah sudah melalui kaidah-kaidah apa ya berpikir ilmiah lah gitu. Jadi kalau nanti hasil risetnya nggak sesuai dengan hipotesis, kalau di penelitian kuantitatif ya udah nggak usah diubah manipulasi datanya gitu kan. Jadi menuliskan apa yang anda lihat, apa yang anda temukan di sebuah riset itu yang anda tuliskan gitu. Kalau nanti ada ketidaksesuaian dengan hasil teori dengan yang saudara dapatkan, nah itu berarti dianalisis kenapa bisa berbeda. Nah, apakah ada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi hasil riset itu? Nah, itu harus dikaji lebih lanjut. Jadi nggak usah khawatir ketika hasil riset Anda itu nggak sesuai dengan teori. Jadi santai aja gitu kan. Misalkan kamu mengukur membuktikan percepatan gravitasi bumi. Jelas sesuai konsep 9,8 meter per second kuadrat. Tapi begitu kamu mengukur riset pakai percobaan bidang miring misalkan, ketemunya 11. Nah, itu kan diukur berkali-kali sampai 10 kali, 20 kali, bahkan 100 kali, rata-rata menunjukkan 10 koma. Nah, ini kan jauh berbeda dengan teori. Nah, itu tugas saudara menganalisis kenapa bisa seperti itu. Apakah alatnya, apakah cara pengambilan datanya. Nah, itu yang keliru. Itu silahkan dikaji dalam pembahasannya. Serta juga artinya benar itu adalah antara kesesuaian antara kamu mengutip dengan yang ada di daftar pustaka. Contoh, misalkan kamu mengutip riset saya Bakti, misalkan Flipped Classroom bla 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 Bakti 2020. Ternyata pas saya cari di daftar pustaka itu nggak ada nama saya. Atau sebaliknya nama saya ada di daftar pustaka tapi di bagian bab 1 sampai bab 5 itu nggak ada kutipan saya. Nah, itu juga banyak terjadi. Ini yang hal terakhir yang saya katakan, ini bukan omong kosong gitu. Nanti saudara kemarin proposal skripsi banyak seperti itu. Jadi antara yang saudara kutip di dalam sama yang daftar pustaka itu nggak nyambung gitu kan. Nanti hati-hati. Nah, nanti karena hal-hal yang sepele itu, nah nilai skripsinya jatuh, yang harusnya dapat A jadi B, itu kan merugikan sekali gitu kan. Gitu. Nah, itu tujuan yang ketiga. Nanti saya akan mengajarkan menggunakan publish or perish sama Force Viewer. Nanti kita akan agendakan untuk bahas materi itu. Nah, kemudian yang keempat adalah mahasiswa mampu membuat artikel dengan sistem literatur review. Nah, nanti kita sih harapannya jadi tiap orang itu bikin artikel
minimal draft nanti usahakan kita submit di jurnal nasional seperti itu. Nah, nanti saudara sebelum membuat artikel itu mengkaji dulu. Jadi dalam sebuah artikel itu kan terdiri dari bagian itu mungkin pernah lihat ya abstrak, kemudian ada apa pendahuluan, ada yang menggunakan kajian teori, ada juga yang tidak menggunakan langsung ke metode penelitian, kemudian result and discussion, ya kan. Sama lagi adalah rekomendasi atau simpulan. Nah, itu kan hal-hal yang biasa di bagian tubuh artikel. Nanti kita akan bahas nih di bagian abstrak itu isinya apa aja sih harusnya gitu kan. Nanti kita akan menampilkan beberapa artikel kita kaji. Nanti saudara juga akan melakukan hal sama. Di bagian abstrak apa aja yang bisa ditemukan di bagian abstrak? Di bagian pendahuluan apa yang bisa kita temui di bagian pendahuluan? Bagaimana cara menulis pendahuluan yang baik? Bagaimana cara menulis metode yang baik? Di metode itu isinya apa saja? Kemudian nanti di bagian research and discussion apa yang ditulis gitu kan, bagaimana menjelaskan hasil riset itu di bagian result, bagaimana mengaitkan dengan penelitian-penelitian pendahulunya. Nanti baru simpulan daftar pustaka. Nah, seperti itu. Nanti kita juga akan belajar komposisinya itu antara pendahuluan, eh, metode sama hasil penelitian pembahasan itu berapa. Yang biasanya adalah lebih banyak di bagian hasil penelitian dan pembahasan itu. Jadi eh, nanti kita akan bahaslah lebih jelas mengenai bagian-bagian dari sebuah artikel. Ini kan kita paparan awal dulu. Nah, ini contoh. Nanti cara mengkritik, melakukan critical review terhadap artikel. Nanti ini ada formnya, nanti saya berikan ketika nanti sudah ada tugas. Jadi kita harus melihat itu identitas artikel itu. Ini contoh ya, ini contoh saya pernah udah melakukannya. Ini contoh, jadi identitas artikelnya dari judul, penulis, lembaga penulisnya dari mana, nama jurnalnya apa, terbitan kapan. Nah, itu harus dibaca dulu. Namanya kita mengkaji kan. Kemudian latar belakang dan tujuan. Latar belakang riset ini apa sih? Gitu kan. Tujuannya apa sih? Nah, itu harus kamu tuliskan. Setelah itu metodologinya, metode yang digunakan apa, analisis data yang digunakan apa, instrumen yang digunakan apa, hasilnya bagaimana dari riset ini. Nah, itu jadi kamu harus membaca artikel secara mendalam. Simpulannya apa, gitu kan. Nah, baru di bagian akhir ada analisis. Nah, analisis ini adalah bagaimana kamu melakukan review terhadap hasil riset ini dengan bacaan-bacaan kamu sebelumnya. Misalkan, oh ternyata penelitian ini sesuai dengan penelitian lainnya. Ini penelitian siapa, gitu kan. Atau penelitian ini berbeda dengan pandangan penelitian siapa. Nah, itu nanti di bagian analisis. Nah, selanjutnya nanti akan saya ajarkan bagaimana mencari publish or perish. Itu nanti kita ada search engine itu bisa menggunakan Google Scholar, Crossref, ataupun Scopus. Nah, nanti minimal saya akan ajarkan untuk melihat, misalkan kita nyari tentang title words ini miskonsepsi fisika. Dari tahun 2017 sampai 2021 kita search. Ternyata dapat 1000 artikel. Gitu kan. Cepat nyari 1000 artikel. Nah, nanti dari sini kamu lihat miskonsepsi fisika ini keterbaruannya ada nggak sih gitu kan gitu. Nah, nanti dari sini data-data kita simpan, nanti kita baru olah menggunakan namanya post viewer. Nah, post viewer itu tampilan seperti ini. Nah, nanti dari sini kita bisa ngelihat apakah variabel penelitian kita itu ada keterbaruannya enggak, ada novelty-nya enggak. Nah, nanti di post viewer ini. Nah, biasanya itu kan kalau kita lihat yang di bagian kanan bawah ini, itu semakin ke kanan itu artinya semakin oh ya masih jarang dibicarakan gitu. Tapi semakin ke kiri makin gelap itu udah sering banget dibicarakan. Contoh ini saya mengambil tentang kampus mengajar atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu kan hal baru gitu kan. Nah, berarti masih jarang penelitiannya, warnanya masih kuning tuh gede loh. Nah, tapi dia itu ada keterkaitannya misalkan dengan online learning, ada keterkaitannya dengan misalkan yang lainnya gitu kan, itu juga nanti bisa kita bicarakan atau itu seperti ini. Nah, jadi nanti tujuan dari mata kuliah itu ini jelas gitu kan. Pertama nanti saya akan
belajar mengkaji artikel dulu, kemudian nanti bagaimana mencari artikelnya tersebut, nanti akan menemukan novelty keterbaruan menggunakan software Publish or Perish dan Post Viewer. Jadi diharapkan sih nanti saudara akan bisa lah, nanti misalnya saudara yang studi lanjut nih, S2 atau bahkan sampai S3. Nah, nanti Publish or Perish atau Post Viewer ini sangat berguna. Karena ketika nanti saudara lanjut S2 atau S3, tugas akhir itu tesis ataupun disertasi yang dituntut adalah keterbaruannya apa gitu. Kamu nggak bisa lagi melakukan penelitian pengaruh model pembelajaran problem based learning terhadap kemampuan pemahaman konsep fisika. Itu udah nggak bisa dibicarakan lagi kalau untuk di tingkatan S2 maupun di S3. Tapi nanti keterbaruan itu apa? Misalkan mengintegrasikan problem based learning misalnya dengan teknologi pendidikan, dengan teknologi pembelajaran atau dengan model pembelajaran lainnya itu baru bisa itu seperti itu. Nah, ini paparan awal terkait mata kuliah kajian hasil penelitian pendidikan fisika dan aplikasinya. Nanti ini video ini bisa diulang-ulang, saya upload di YouTube. Silahkan nanti di komentar ya, kalau ada pertanyaan klik di komentar atau nanti kita sambung di WA group untuk membahas ini. Jadi nanti perkuliahan kita itu sinkronus dan asinkronus karena kita pembelajaran itu pembelajaran andragogik, pembelajaran orang dewasa. Jadi Anda udah nggak seperti anak sekolah disuapin terus tatap muka terus. Nah, kita kan sekarang udah namanya online learning gitu kan. Nanti ada asinkronus itu artinya tatap muka seperti ini, tatap maya lah bukan tatap muka. Tapi nggak full, artinya nggak full itu paling cuma 30 menit, 40 menit, nanti selanjutnya saudara diskusi di WA group atau mau diskusi di LMS seperti itu. Atau misalkan ada tugas proyek nih, ya udah pertemuan ketiga misalkan asinkronus, silakan saudara lanjutkan tugas itu. Jadi seperti itu perkuliahannya, jadi nggak harus standby terus gitu. Nanti akan saya segala informasi akan saya beri informasikan di WA group semuanya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan awal kajian hasil. Nanti di pertemuan kedua kita langsung aksi langsung, kita langsung kerjakan, kita langsung mengkaji artikel-artikelnya. Oke, nanti jangan lupa untuk dituliskan nama dan NPM di kolom komentar, kemudian saksikan. Nanti setiap pertemuan akan ada tugasnya, kalau sudah saya menampilkan video, pasti ada tugasnya adalah meresume apa yang sudah dari video tersebut, nanti itu tugas individunya. Jadi mau nggak mau kamu harus tonton video ini sampai selesai, itu seperti itu. Meskipun nanti di paparan atau di tatap maya itu kita udah bahas, tapi kamu harus meresume, artinya biar kamu tahu apa sih yang sudah dibicarakan, apa sih tadi yang dibicarakan, kemudian implikasinya buat kamu itu apa, seperti itu. Oke, itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.